Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di tempat ini, selamat beribadah. Dan dari tempat ini juga saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah di rumah masing-masing. Kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri bersama-sama dalam rangka memperingati hari ulang tahun bangsa kita yang kita kasihi ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah ada sukacita ada di antara kita pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua masih ada saat ini itu semata hanya karena anugerah Tuhan dan cita kasih Tuhan kepada kita semua, kepada bangsa kita yang tercinta ini. Kita akan segera menaikkan pujian kita ke hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan satu pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Mari kita menyembah Dia, sebab Dia adalah Allah yang kudus. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan sama-sama,
layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita angkat suara kita, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah, oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah, oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi ke hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu dan anugerah-Mu ya Bapa, dan atas kemurahan-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh ingin memuji Engkau ya Tuhan. Kami sungguh rindu Engkau menjamah bangsa ini juga ya Bapa. Di bulan ini kami sekaligus merayakan bulan misi dan juga merayakan kemerdekaan Indonesia ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau berkati semua rangkaian kegiatan kami dan apapun sukacita kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin lebih dalam lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan bangkit untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Mari kita naikkan satu pujian, Ku Kan Bangkit. Saya mengundang kita semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Baik yang ada di rumah juga, mari kita naikkan pujiannya dengan sukacita, dengan sepenuh hati kita. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi, mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa
nyanyikan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Oh, katakan, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekali lagi, dialah Raja kita, dialah Raja. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi Raja kita. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Kita akan membawa segenap doa syafaat kita. Namun sebelumnya mari kita naikkan satu pujian. Doa kami dan bagi bangsa ini. Mari kita juga boleh mendoakan negara kita, Indonesia. Mari kita bawa hati kita. Syukur untuk setiap rencana-Mu, Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu, dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Katakan, ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan Tuhan, hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami
atas seluruh bumi. Sekali lagi bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Katakan hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita mengangkat doa syafaat kita bersama-sama. Angkatlah doamu, harapanmu, persoalanmu ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur hanya bagimu saja ya Allah kami yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami melimpah dengan syukur atas penyertaan, kebaikan, cinta kasih-Mu yang mengajarkan kami bahwa Tuhan adalah juru selamat, yang mengajarkan untuk percaya, melintasi berbagai persoalan, dan memberikan kami kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua kami percaya. Pimpinan Tuhan tetap nyata dan terus terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa doa syafaat kami hanya kepadamu saja Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Bapa kami yang menyerahkan setiap jemaat-Mu yang masih terus bergumul, yang dalam persoalan-persoalan mereka. Kami percaya Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan lebih mengetahui, dan terlebih Tuhan punya rencana yang indah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami bersyukur jikalau pada kesempatan ini kami boleh saling mendoakan umat-Mu, khususnya gereja kami Jemaat Bukit Syalok Ubud ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Engkau telah mengaruniakan keturunan dalam keluarga mereka, menjaga kandungan mereka, janin yang bertumbuh dengan baik. Kesehatan ibunya pun Engkau berikan rasa aman, sukacita, dan damai menantikan kelahiran buah hati tercinta. Kami ucap syukur juga Bapa, Engkau berkenan memberikan kelancaran dalam proses persalinan, khususnya untuk Ibu Berlin, ibu dan bayi dengan sehat dan selamat, dan kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk keluarga yang merindukan keturunan. Engkau adalah pengharapan kami, satu-satunya yang kami percaya. Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Tak ada yang mustahil bagimu. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat-Mu yang sedang sakit, lemah tubuh. Kami berdoa khususnya untuk orang tua kami, bapaknya Ibu Atik yang sedang sakit, lemah tubuh Tuhan, yang sedang berbaring. Tuhan, kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, dan percaya Engkau adalah penguasa hidup kami. Hanya sentuhan ilahi-Mu dapat menyembuhkan segala penyakit, memulihkan kondisi fisik, menyembuhkan jiwa. Jamah pulihkan ya Tuhan. Biarlah lawatan kasih Tuhan melalui pengobatan tangan dokter, obat-obatan yang diminum, segala perkara ya Bapa. Ketika kami lemah, kami percaya Tuhan menopang. Dan kami berdoa untuk besok, untuk keberangkatan Ibu At ini ya Tuhan, yang akan pulang ke Manado.
Tuhan turut melindungi perjalanan ibu ini ya Tuhan, sampai di tempat tujuan dengan selamat, dapat menjadi semangat untuk bapaknya. Mungkin ada banyak lagi yang sakit lemah tubuh. Saya percaya tidak dapat mengucapkan satu persatu ya Tuhan, tetapi kami tetap berserah. Kami percaya Engkau yang Maha Tahu, Engkau penyembuh, tabib yang ajaib, Engkau menjamah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami, pemuda-pemudi yang bekerja bersekolah, baik yang di perguruan tinggi, bersekolah, balita, bahkan yang masih bayi. Kami percaya Tuhan, Engkau perlindungan dan perisai, penyertaan Tuhan melingkupi dalam pertumbuhan anak-anak kami, dalam pergaulannya, hingga mereka menjadi anak yang membanggakan, panutan, dan penerus generasi yang baik, yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati para suami, para istri, anak-anak, saudara kami. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk orang tua kami. Engkau melimpahkan umur panjang, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Senantiasa berbahagia dan sejahtera di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Untuk semua penyertaan-Mu ini Tuhan, kami mengucap syukur di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga mereka. Kami berdoa untuk perekonomian jemaat-Mu ya Tuhan, usaha mereka, pekerjaan mereka yang sedang dilakukan, penyertaan-Mu dalam setiap langkahnya. Tuhan memberkati. Dan kami berdoa bagi yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Dalam kondisi ekonomi saat ini Tuhan, ada ketakutan dan kecemasan. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ke dalam tangan kasih-Mu, kami mohon Tuhan, beri kesabaran dan kekuatan, akal sehat, untuk kami dapat terus berusaha dan berpengharapan bahwa ada jalan keluar. Tak ada yang mustahil, karena kami percaya ada campur tangan Tuhan. Roh Allah turut bekerja, dan pintu-pintu berkat terbuka memberkati kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua itu. Kami bersyukur jikalau pada kesempatan ini kami umat-Mu dapat memanfaatkan teknologi untuk kami tetap bersekutu dan beribadah dengan-Mu ya Tuhan. Sebab hanya rindu atas lawatan-Mu saja. Ini tak akan dibatasi oleh keadaan, kesulitan apapun. Kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Alfred Tuloliu. Engkau memberkati dalam pelayanannya. Engkau memberkati dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Memberkati kesehatannya. Memberkati ibu beserta anak-anaknya, sehingga mereka terus dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh staf pengembalaan di sini, Bapak Demos beserta istri, Saudari Mayang Tuhan, Engkau tetap pakai dan Engkau memberkati seluruh badan pengurus gereja di tempat ini Tuhan. Pimpin Tuhan, pakai, dan kami percaya Tuhan menyertai untuk kami terus bersama-sama bersatu, bersehati dalam melayani Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan Gereja Kemah Injil Indonesia dari pusat wilayah, daerah serta gereja-gereja lokal. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu dan para misionaris yang Tuhan percayakan ada di ladang-ladang ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, biarlah setiap kami dalam keadaan kesulitan dan keterbatasan hidup, seperti apapun kami tidak menjadi orang yang putus asa, tetapi kami orang-orang yang percaya bahwa Engkau satu-satunya yang menjadi gunung batu dan sumber pertolongan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas negeri kami, bangsa kami, kota kami, tempat kami berpijak. Kami boleh merasakan penjagaan Allah, terkhusus pada saat ini Tuhan. Wabah pandemi COVID-19 yang sedang menakuti banyak jiwa-jiwa, bahkan mengganggu pengharapan orang-orang percaya. Tetapi ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur bahwa di balik keadaan ini ada hikmah, ada perenungan, ada ucapan syukur, dan ada kenikmatan perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua para medis, tenaga kesehatan, relawan, dan orang-orang yang ahli
ilmuwan yang sedang bekerja tanpa lelah, upaya-upaya pemerintah dalam pemutusan rantai penyebaran virus dan program pemerintah dalam pengalihan new normal. Kami berdoa bagi mereka, turunlah kuat kuasa-Mu atas mereka. Jadikanlah kami orang-orang yang tertib dan disiplin sesuai aturan pemerintah yang ada, sehingga rantai virus ini terputus dan pemulihan terjadi di seluruh dunia ini. Pujilah nama Tuhan. Kami membawa doa bagi bangsa dan negeri kami, Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur dan banyak berterima kasih karena masih diberikan kesempatan untuk merasakan kemerdekaan kami semua. Seluruh bangsa-Mu ini ya Tuhan, kami terus memohon yang terbaik bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Kami ucapkan syukur berkat untuk Indonesia kami. Hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, para menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, sampai pemerintahan ke desa-desa. Jadikan kami bersatu Tuhan, tidak terpecah belah. Tantangan sulit apapun yang bangsa kami hadapi, jadikan kami tetap rukun dan damai. Indonesia akan menjadi satu bangsa yang akan lebih kuat dan siap mewujudkan bangsa yang maju. Oleh karena kemurahan-Mu, bangsa kami Indonesia tetap berdiri kokoh, semua karena kasih karunia-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat mengucapkan kata-kata yang kami bisa rangkai lebih baik. Kami serahkan ke dalam kuat kuasa-Mu, dan kami menutup doa ini seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita naikkan satu pujian, Kau telah memilihku. Katakan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai anak, sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau telah memilihku, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu,
dosaku. Bapa, seperti pujian yang kami naikkan pada hari ini, itulah yang menjadi kerinduan hati kami, bahwa kami dapat menjadi saksi Tuhan, dapat menjadi berkat bagi bangsa kami yang kami kasihi, dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, pakai hidup kami, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, itu yang akan memimpin langkah-langkah kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus akan memimpin kami semua. Biarlah Tuhan membukakan mata rohani kami, memberikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti firman Tuhan, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami setiap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang telah diberikan bagi kita dari Gereja Kemah Injil Pusat, yaitu tentang berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Terambil dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua pada pagi hari ini adalah, jika Kristus datang pada hari ini, jika Tuhan Yesus datang pada hari ini, apakah Dia akan membawa serta kita semua? Jika Kristus datang pada hari ini, apakah saya dan saudara akan diangkat oleh Tuhan bersama dengannya? Filipi 1 ayat 21 berkata, tetapi bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada seorang penulis buku Santapan Rohani. Dia menceritakan bahwa ada dua hal yang tidak lazim yang terjadi dalam kehidupannya. Pada suatu hari, pada satu pagi dia sedang berada di sebuah restoran untuk menikmati kopi dan juga kue. Dan dia membaca sebuah koran. Dalam koran itu mengutip sebuah tulisan dari seorang penulis Kristen yang berteori bahwa pada hari ini berjuta-juta orang percaya akan terangkat ke sorga sebelum matahari terbenam. Itu hal yang pertama. Dia membaca sebuah artikel yang berkata bahwa pada hari ini sebelum matahari terbenam akan ada berjuta-juta orang Kristen yang akan terangkat ke sorga. Lalu sementara dia membaca hal itu, seorang temannya datang kepadanya. Dan temannya ini berkata kepadanya, hari ini Tuhan sudah memberikan pertobatan kepadaku. Aku percaya dan aku menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Aku mau hidup baginya. Dan aku yakin walaupun aku mati pada hari ini, aku bersama dengan Kristus di sorga. Aku yakin dan percaya bahwa aku bersama dengan Kristus. Itu adalah pernyataan yang dia berikan pertama kali dalam kehidupannya. Karena dia yakin dan percaya Yesus akan bersama dengan dia ketika dia mati. Dan akhirnya penulis ini sadar bahwa baik Tuhan datang pada hari ini ataupun pada hari yang lain, dia haruslah siap sedia mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan hadirat Tuhan. Dalam kisah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, itu mengajak kita semua untuk berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat kisahnya dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya gadis bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, supaya karena pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Mengapa? Karena yang pertama adalah kita tidak tahu kapan waktu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan waktu kedatangannya. Di dunia ini ada begitu banyak orang yang berani untuk menafsirkan kapan akan terjadi hari kiamat. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar di Indonesia ini salah satu dulu peramal yang sangat terkenal bagi kalangan artis, Mama Lauren ya. Mama Lauren itu pernah berkata bahwa di tahun 2012 akan terjadi kiamat. Tapi hari ini kita berada di tahun 2020. Lalu juga ada yang percaya dari kalender suku Maya. Suku Maya ya, bukan suku Mayang. Jadi kalender suku Maya ini mereka berkata bahwa akan terjadi kiamat pada tahun 2000. Tapi sekarang udah 2020. Lalu kemudian mereka merevisi kembali nubuatan itu. Mereka merevisi pada tahun 2012. Mereka berkata kiamat akan terjadi pada tahun 2012. Tapi kemudian kita juga ada di tahun 2020. Dan yang terbaru mereka merevisi kembali apa yang mereka sampaikan. Mereka percaya bahwa tahun ini pada tanggal 21 Desember pukul 13:16 waktu Indonesia Barat, dunia ini akan kiamat. Apakah Bapak Ibu percaya di tahun ini pada tanggal 21 Desember akan segera kiamat? Dan mungkin kalau ini benar, kita tidak akan merayakan Natal di tahun ini. Adakah yang percaya tentang hal ini? Nah, Alkitab berkata bahwa kita tidak pernah tahu saatnya. Mungkin sebelum tanggal 21 Desember sudah kiamat. Hari kedatangan Tuhan sudah datang. Atau mungkin besok pagi mungkin. Atau mungkin 2 hari lagi, kita nggak pernah tahu. Alkitab sendiri berkata bahwa kita semua tidak akan pernah tahu kapan waktunya. Nah, ada juga berbagai film yang menceritakan tentang akhir zaman. Ada cerita tentang satu film, dia berjudul Legion. Di situ menceritakan tentang akhir zaman. Lalu juga ada film This is the End, tentang akhir dari dunia ini. Dan yang juga terkenal yaitu film 2012. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah menonton, film itu juga menceritakan tentang akhir zaman. Dan ada juga film yang cukup terkenal yaitu The Rapture, tentang pengangkatan orang-orang percaya. Ada begitu banyak orang yang meramal tentang akhir dari dunia ini dan mereka percaya bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Dan apakah yang akan terjadi kepada seluruh dunia ini? Apakah kita semua akan binasa? Kemanakah akan pergi jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan? Kemanakah jiwa kita jika kita percaya kepada Tuhan? Ada begitu banyak tafsiran, ada begitu banyak orang yang menafsirkan segala sesuatu tentang akhir zaman. Tetapi dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-43 dan 44 berkata, "Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga."
Alkitab sendiri berkata bahwa Yesus datang seperti seorang pencuri di malam hari. Kedatangannya tidak terduga. Kedatangannya bisa kapan saja. Oleh sebab itu Alkitab memperingatkan kita supaya kita berjaga-jaga. Kedatangan Kristus tiba-tiba, tidak terduga dan tidak diketahui oleh siapapun juga. Kita semua tidak tahu, ramalan suku Maya pun tidak tahu. Bisa keliru ya, buktinya dia merevisi berkali-kali. Kita semua bisa keliru tentang kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus bisa datang kapan saja dan kita harus berjaga-jaga. Mari kita buka Alkitab kita dalam Markus pasal 13. Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 36 berkata, nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggur pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Kita harus berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu kapan waktu kedatangan Tuhan. Waktu kedatangan Tuhan di sini diceritakan, dituliskan, menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi benar. Ini menunjukkan kita tidak tahu kapan waktunya. Oleh sebab itu, kita harus bertekun dalam iman, harus waspada dan tetap setia secara rohani. Nah, hal yang kita perlu perhatikan adalah jangan tertidur. Nah, apalagi lagi dengar khotbah ya, tertidur ya. Kadang-kadang ada yang tertidur. Dulu saya pernah lihat waktu saya masih remaja, dulu saya duduk di belakang situ, terus ada bapak-bapak dia dengar firman ya. Mungkin Pak Margo khotbahnya terlalu lama atau bagaimana mungkin dulu ya. Jadi dia menikmati sekali, lalu dia ya gitu, kepalanya sampai terantuk-terantuk ya dia ya. Jangan tertidur. Nah, di sini dikatakan dalam Alkitab ini jangan tertidur, bukan dalam artian secara harfiah tertidur gitu ya. Tetapi ini mengandung makna bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak tidur secara rohani. Jadi kita tidak stuck dengan iman kita, kita tidak tertidur dengan iman kita karena kita sudah, oh saya sudah terima Yesus lalu saya mau tidur sampai Tuhan Yesus datang, maka saya akan terangkat ke sorga. Nah, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-6, di sana juga dikatakan, sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, dalam bahasa Yunaninya, ya sekali-sekali pakai bahasa Yunaninya ya. Di sana menjelaskan pengertian yang lebih. Di sana dipakai kata Gregorio yang berarti tetap sadar dan waspada. Artinya kita tetap sadar dan waspada dengan keadaan rohani kita. Nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka secara rohani tidak kena penghukuman ketika Tuhan Yesus datang. Mereka akan luput dari murka Tuhan ketika Tuhan Yesus datang. Sehingga mereka diperingatkan untuk berjaga-jaga. Mereka harus tetap sadar, mereka harus tetap berjaga-jaga, mereka harus tinggal, bangun dan sadar secara rohani. Dan terus hidup di dalam kasih, dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah tertidur dalam mengasihi sesama kita mungkin, sudah tidak mau mengasihi lagi mungkin ya pengertiannya, kita harus waspada, kita harus mengasihi lebih lagi. Jika kita sudah tertidur dalam kerohanian kita, kita berpikir kita tidak perlu ke gereja lagi, oh sudah cukup ini. Enggak, Alkitab berkata bahwa kita harus waspada, kita harus tetap setia bertekun dalam iman kita. Kita harus tetap setia mengiring Tuhan. Dalam Roma pasal 13 ayat 11 berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan kamu, tapi kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, ada seorang ayah, dia menjemput anaknya di sekolah. Dan ketika dia sampai memasuki tempat parkir, dia sudah melihat anaknya menunggu bersama dengan teman-temannya di depan pintu. Tetapi
sang ayah ini juga agak sedikit usil ya. Jadi ayah ini tidak mau memanggil anaknya. Ayahnya sengaja menunggu di mobil dan dia menunggu anaknya ini. Kapan anaknya ini akan sadar melihat mobilnya bahwa ayahnya sudah tiba. Lalu anak ini masih terus seru bersama dengan temannya. Dia masih ngobrol. Lama-lama teman ini dijemput. Dan akhirnya dia sadar, oh dia gak punya teman lagi. Baru dia mulai nunggu, kok lama sekali saya gak dijemput-jemput gitu. Lalu karena sudah beberapa saat, sudah 20 menit ayahnya menunggu. Dan ayahnya membunyikan klakson, baru dia sadar, oh ternyata ayahnya sudah menunggu dia. Lalu ayahnya berkata, ayah sudah dari tadi di sini nungguin kamu 20 menit. Tapi kamu masih terlalu sibuk sama temanmu, jadi kamu tidak sadar. Sekaligus atau kita akan mati esok, kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan hari kedatangannya. Yang kedua, mengapa kita harus berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan? Yang kedua adalah karena segala sesuatu yang kita lakukan akan diperhitungkan kepada kita. Mari kita lihat ayatnya dalam Matius tadi, pasal 25 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bawalah kami, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Di sini menunjukkan bahwa segala sesuatu akan diperhitungkan kepada kita. Perumpamaan ini menekankan bahwa semua orang percaya harus senantiasa memperhatikan keadaan rohaninya. Nah, perbedaan antara gadis yang bodoh dan bijaksana ini, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mendengar hal ini beratusan kali mungkin, cerita yang sama. Perbedaannya adalah karena mereka tidak memperhitungkan hari kedatangan Tuhan. Mereka pikir dengan membawa satu pelita saja tanpa ada isi minyak lagi, ada cadangan minyak lagi, mereka akan cukup. Itu seperti perumpamaannya mungkin kita sudah tidak pakai pelita lagi, mungkin ada yang tidak tahu pakai pelita itu seperti apa. Itu sama seperti kita membawa handphone dan kita membawa power bank gitu ya. Jadi minyak ini diumpamakan seperti power bank. Jadi ketika baterai kita habis, HP kita lowbat, kita bisa charge pakai power bank ini. Nah seperti itulah, jadi ada cadangan handphone kita nggak mati. Nah seperti itu, minyak itu harus dibawa sebagai cadangan bagi gadis-gadis ini. Tetapi gadis yang bodoh tidak memperhitungkan kedatangan Tuhan. Mereka tidak memperhitungkan kapan waktu itu. Nah pada saat mereka pergi membeli minyak, kalau saya melihat terjemahan tafsiran tentang minyak ini, banyak yang menafsirkan bahwa ini sebagai lambang dari anugerah Allah yang dinyatakan secara umum kepada semua orang dan juga secara khusus bagi seseorang yang terpanggil untuk melayani ataupun bagi kita orang yang percaya kepadanya. Minyak ini diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, minyak ini melambangkan tentang iman yang sejati, tentang kebenaran, dan tentang kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus dalam kehidupan orang percaya. Alkitab berkata jangan padamkan roh. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus seperti gadis yang bijaksana ini. Mereka membawa minyak dalam buli-buli mereka. Itu artinya mereka menghidupi firman, mereka membawa kebenaran dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki iman. Mereka membawa roh Allah bersama dengan mereka senantiasa. Mereka mau hidup bersama dengan Allah. Jadi ketika mereka mulai lelah dengan kehidupan ini, mereka mulai putus asa, begitu banyak tantangan, mereka mulai merasa putus asa. Mereka punya roh Allah yang bersama dengan mereka. Ketika ada ajaran sesat datang kepada mereka, mereka akan menolaknya karena ada roh Allah bersama dengan mereka. Gadis yang bodoh ini, mereka tidak hidup dalam kebenaran. Mereka kurang beriman, mereka tidak hidup dalam kebenaran, mereka memadamkan roh Allah yang bersama dengan mereka. Tetapi gadis yang bijaksana, mereka hidup di dalam Tuhan. Mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka tahu bahwa Allah bersama dengan mereka. Nah, hasil akhir dari perbuatan mereka
dari ketaatan mereka, dari kesetiaan mereka menunggu Tuhan, dari kehidupan mereka, dari hidup mereka dalam kebenaran itu dan tidak memadamkan roh, maka gadis yang bijaksana ini menerima persekutuan bersama dengan Allah selama-lamanya. Jika mereka tidak setia, jika mereka juga tidak membawa buli-buli minyak, maka mereka mungkin akan seperti gadis yang bodoh. Mereka tidak menerima hasil yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Nah, satu kali seorang bernama Washington, dia kembali mengingatkan kisah tentang kapal yang sangat terkenal, yaitu Titanic ya. Titanic atau Titanic ya? Titanic ya, kita orang Indonesia biasa bilangnya Titanic. Nah, kapal ini sebenarnya Washington ini mengingatkan bahwa kisah ini bermula dari di ruang kendali pada saat itu semua orang yang ada di ruang kendali itu mereka mengerjakan tugasnya masing-masing. Lalu kemudian ada telepon berdering. 1 menit kemudian telepon tetap berdering, tapi awak kapal tidak mengindahkan teleponnya. Lalu pada menit yang kedua si petugas itu masih tetap juga mengerjakan pekerjaannya. Dan menit yang ketiga pun berlalu begitu saja. Dan setelah petugas ini selesai mengerjakan tugasnya, dia melihat handphonenya. Dan barulah dia melihat di situ ada pesan bahwa ini dari tempat pengintai. Gunung es persis di hadapan kita, dan kalau kita tidak putar balik maka kita akan menabrak. Tapi ketika dia membaca pesan itu, sudah terlanjur, kapal itu sudah menabrak gunung es yang ada di depannya. Hal ini juga mungkin terjadi ya. Mungkin hal ini tidak akan terjadi jika awak kapal itu segera mengindahkan perintah yang diberikan kepada mereka. Nah, mungkin juga dalam kehidupan kita seringkali seperti ini. Kita sudah mendapatkan peringatan, kita sudah mendapatkan teguran dari Tuhan. Dan mungkin juga kita sudah tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita meremehkan dan mengabaikannya. Sehingga seperti kapal Titanic ini yang menelan korban jiwa 1.600 orang, dan sampai sekarang kisah ini masih diceritakan kembali. Ini biarlah juga menjadi peringatan bagi kita. Mungkin kita juga seperti ini. Kita meremehkan teguran, meremehkan dan mengabaikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua supaya kita harus menanggapi peringatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus waspada, kita harus siap sedia. Saat kita melewatkan kesempatan yang datang dari Tuhan, itu berarti ada kemungkinan bagi kita untuk terlambat. Mungkin kita bisa terlambat untuk melakukan sesuatu karena waktu kita sudah habis. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita tertidur dalam iman kita. Biarlah kita semua boleh hidup di dalam Tuhan, dan biarlah kita juga boleh berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan. Karena yang pertama tadi, kita tidak tahu kapan waktu Tuhan, kapan waktu kita berakhir, dan kita tidak tahu kapan waktu Tuhan akan tiba. Dan yang kedua, karena kita harus mempertanggungjawabkan segala kehidupan kita di hadapan hadirat Tuhan. Marilah kita semua bertekun dalam iman kita, dalam pengharapan, dalam kasih, dalam kesetiaan kita beribadah, dalam kita memberi hidup kita menjadi saksi bagi orang. Dan semoga kiranya Allah memberikan kita hati, roh, dan jiwa yang sehat di hadapan Tuhan. Dan kita boleh menantikan Tuhan dengan waspada, dengan tetap siap sedia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami pada pagi hari ini sudah bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh senantiasa waspada dan sadar akan keadaan kami. Dan biarlah kami boleh bergantung pada kuasa Roh Kudus
yang akan memimpin dan menyertai kami semua dalam langkah-langkah kami. Tuhan, tuntunlah langkah kami semua. Kiranya kami tidak menjadi jemaat Tuhan yang tertidur dalam kerohanian kami, tetapi biarlah kami boleh bangkit menjadi berkat bagi orang lain dan boleh dengan setia mengiring Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, pada akhir kehidupan kami akan mempertanggungjawabkan segala kehidupan kami, entah itu baik ataupun buruk. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah hakim yang adil, yang akan menghakimi kami semua. Dan kami percaya jika kami setia kepada Tuhan, maka kami akan menerima perjamuan yang besar bersama dengan Engkau. Sebab Engkau adalah Kristus, Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, tolonglah kami semua, mampukan kami untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan warta gereja untuk pelayanan Minggu 23 Agustus 2020. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Alfred Stololiu MTH, worship leader oleh Evangelis Demos Runtukahu, doa syafaat oleh Tri Hastuti, doa persembahan oleh Donisius Tanah. Ibadah doa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 19.00 WITA akan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook Alfred Stololiu. Ibadah akan dilayani oleh Evangelis Monica Mayangsari. Ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu 23 Agustus 2020 pukul 09.00 WITA akan disiarkan melalui akun YouTube GKI Bukit Shalom Ubud. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat mendampingi anak-anak selama ibadah berlangsung. Gembala dan staf beserta badan pengurus jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta gereja yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya, sebelum kita memberikan berdoa untuk persembahan ini, saya akan bacakan satu nats firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumung-lumungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami akan serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh serta apa yang kami miliki saat ini. Terimalah juga persembahan kami ini ya Tuhan, sebagai tanda iman. Kami percaya Engkau menjamin dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami umat-Mu tidak perlu lagi khawatir dan takut untuk memberi, terutama untuk mensupport pelayanan di tempat ini. Ya Tuhan Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, mohon Engkau berkati dan kuduskan semua persembahan yang akan dikumpulkan ini, agar persembahan ini boleh dipakai untuk mensupport pelayanan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman 141, Ke Masrik, Ke Maghrib. Ayatnya yang pertama. Sekarang ku mau pergi ke Masrik, ke Maghrib, ke tempat yang gelap, masyurkan Injilnya Tuhanku, penebus dan tabib. Tarik yang tersesat, pulangkan ke Masrik, ke Masrik, ke Maghrib. Ku pergi masyurkan kabarnya, hal salib Yesus mau selamatkan. Ayat yang
kedua, aku mau tanyakan, manakah upahku? Dekatkah jalanku atau jauh? Satu yang ku kenang, dombanya Tuhanku yang telah tersesat dan keluh. Ke Masri, ke Maghrib ku pergi, masyurkan kabarnya hal salib. Yesus mau selamatkan. Ke Masri, ke Maghrib, ke Masri, ke Maghrib ku pergi, masyurkan kabarnya hal salib. Yesus mau selamatkan. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang kami kasihi, kita akan mengakhiri ibadah dan persekutuan kita pada hari ini. Untuk itu mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan pada siang hari ini, karena Tuhan sudah berkenan menolong dan memberkati kami semua dalam seluruh penyembahan kami kepada Tuhan. Akhir daripada ibadah kami mengembalikan kepadamu segala ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga terus memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali, bersatu teduh sejenak. Baik jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita di bulan misi minggu ketiga 16 Agustus 2020 telah selesai. Selamat kembali beraktivitas memasuki minggu kerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.